warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang sudah hadir melalui Zoom meeting ini, dan kawan-kawan kita yang sedang berusaha masuk. Semuanya mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum kita membahas, mengkaji apa yang telah kita siapkan, mari kita berdoa dahulu untuk kita, untuk kawan-kawan kita, untuk keluarga kita yang sedang sakit di rumah sakit atau sedang sakit di rumah namun masih belum sebagaimana biasanya. Mari kita untuk mendoakan semuanya semoga diberi kesembuhan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang yang sedang sakit berbaring di rumah sakit yaitu Bapak Haji Memed. Bapak Haji Memed ini adalah orang tua atau ayahanda dari Bapak Rektor UBK yang selalu hadir di pengajian ini, yang sedang berbaring di rumah sakit. Mudah-mudahan disebut sehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si ishfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yughadiru saqama. Amin. Mungkin ada juga kawan-kawan kita yang sakit, yang tidak diketahui ataupun tidak kita tahu namun sedang sakit. Semuanya kita mendoakannya, semoga yang sedang sakit baik di rumah sakit ataupun di rumah semuanya disembuh sehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian doa sebelum kita mengkaji ayat atau hadis supaya berkah dan mendapatkan manfaat, mari kita memohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tema yang kita kaji pada pagi hari ini adalah sekaitan dengan menyikapi
dan mentafakuri dosa besar bunuh diri dalam pandangan Al-Quran. Ini sengaja ditampilkan agar semua insan hamba Allah berpikir sebelum melakukan pembunuhan, berpikir sebelum bertindak melakukan kesalahan, karena memang ini merupakan dosa besar, dosa yang sangat dibenci, dosa yang sangat tidak terpuji, dan Allah tidak memberikan ridhonya kepada para pembunuh yang sengaja mereka bunuh tanpa sebab. Ayat yang ditampilkan pada kajian ini surat An-Nisa ayat 29. Mari kita baca sama-sama, mudah-mudahan dengan membacanya kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman. Nah ini Allah memanggil orang-orang yang beriman. Insya Allah kita yang hadir, teman kita, keluarga yang tidak hadir, kawan-kawan kita masuk ke dalam panggilan Allah ini. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, jadi semuanya orang beriman itu merasa ada panggilan dan menyahutnya dengan panggilan itu. La ta'kulu amwalakum. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Tuh. Maksudnya yang tidak benar gitu ya. Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu gitu ya. Di antara kamu suka sama suka di antara kamu ini. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Nah ini. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Nah, ini Allah memanggil orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Karena boleh jadi ada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu, memakan harta orang, tidak memikirkan dari mana ini harta, yang penting aku memakannya, karena yang taunya tidak tahu, misalnya yang punyanya tidak tahu, misalnya gitu ya. Nah, sehingga dia melakukan hal yang batil. Ini dilarang oleh Allah itu. Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka. Nah, antara kamu. Nah, ini. Terus yang kedua, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Tuh, ini nih. Allah melarang membunuh dirimu. Jadi betul-betul sangat tegas. Wala taqtulu anfusakum. Janganlah kamu membunuh dirimu. Innallaha kana bikum rahima. Sungguh Allah
Maha Penyayang kepadamu. Dengan larangan itu karena Allah sayang pada orang-orang yang beriman. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, interpretasi para mufasir. Kita melihat bagaimana para mufasir memikirkan, mengeluarkan pikirannya dan pendapatnya yang ditorehkan dalam tafsirnya. Wah, ini mereka sudah lebih dahulu memikirkan ayat ini, dan bukan sekedar memikirkan, mendalaminya, bahkan memahaminya gitu. Yang pertama kita lihat dari interpretasi Syekh Juhaili dalam tafsir Munir. Ini kalau berbicara tafsir Munir, ini tafsir yang sangat sangat besar gitu ya, hasil karya pikirannya itu, menyatakan bahwa ayat ini atas menyinggung ataupun menyatakan bahwa ayat di atas menyinggung larangan membunuh diri sendiri serta orang lain gitu ya. Jadi jangan mengatakan yang tidak bolehkan membunuh sendiri dalam ayatnya, sama ya. Kalau jangan membunuh diri sendiri termasuk jangan membunuh diri orang lain. Nah gitu. Juga larangan membuat diri dalam bahaya seperti memakan makanan yang berbahaya, meminum racun dan sebagainya itu. Karena ada juga sih, makanya dijelaskan dalam Al-Quran ada yang minum racun. Saking hidup ini sudah tidak jelas arah gitu, racun diminum itu. Setelah diminum gimana? Ya malapetaka gitu ya. Nah ini dilarang. Karena mungkin ada saja orang yang frustasi minum racun, minum barang-barang yang membahayakan. Nah, itu. Imam Ibnu Katsir tatkala memberikan penafsiran terhadap ayat di atas, ia menyatakan bahwa di antara bentuk membunuh diri sendiri adalah melakukan hal-hal yang diharamkan atau bersifat mendurhakai Allah serta memakan harta dengan jalan yang tidak dihalalkan. Ibnu Katsir memberikan gambaran bunuh diri secara luas dan tidak hanya saat menghilangkan nyawa dari diri sendiri, namun juga membuat diri jatuh pada kubangan dosa. Nah ini juga dikategorikan hal yang dilarang itu sendiri. Nah itu. Kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, di antara penjelasan ulama ahli tafsir tentang firman Allah yang artinya dan janganlah kau membunuh dirimu. Nah ini sebagai berikut nih. Pertama, Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari berkata, janganlah sebagian kamu membunuh sebagian lainnya. Padahal kalian adalah pemeluk satu agama, satu dakwah, dan satu keyakinan. Nah ini lebih jelas lagi. Imam Ibnu Katsir berkata, dengan melanggar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan melakukan kemaksiatan kepadanya, serta dengan memakan harta di antara kamu dengan cara batil. Nah ini. Sedangkan Imam Al-Baghawi berkata, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Jadi melakukan larangan itu sama dengan menjatuhkan diri kepada kebinasaan gitu. Jadi menghancurkan diri, membinasakan diri di situ. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lihat selanjutnya lebih tegas dan tedas. Nah ini kata-kata tegas dan tedas sedang digunakan ini kita gunakan yang tidak biasa supaya jadi biasa itu ya. Lebih tegas dan tedas menurut tafsir An-Nasafi, ihwal bunuh diri dalam ayat tersebut ditujukan kepada siapapun dari jenismu sendiri. Apabila orang-orang mukmin, selain itu tidak diperbolehkan juga membunuh saudara sendiri seperti yang dilakukan orang-orang bodoh. Kalau orang-orang sadar mau tidak mungkin berpikir dia. Nah ini orang bodoh tidak berpikir panjang gitu ya.
Disebutkan dalam tafsir An-Nasafi. Dikatakan bodoh karena membunuh orang lain berarti membunuh dirinya sendiri. Nah ini. Hal ini sesuai hukum kisos, di mana setiap orang yang membunuh akan dibalas dengan dibunuh juga. Jadi yang membunuh jangan merasa aman ya. Itu mereka akan berhadapan dengan hukum yang berlaku. Alasan lain Allah melarang bunuh diri karena perbuatan itu termasuk wujud putus asa. Nah ini dalam Islam itu tidak boleh putus asa gitu ya. Orang yang putus asa adalah orang yang tidak percaya kepada rahmat dan pertolongan Allah. Nah ini kadang-kala di dalam keluarga sering terucap kata-kata bunuh diri. Ketika anaknya jengkel misalnya, punya anak ini kok gak mau mandi ya, gitu kata ibunya sambil mengejarnya, kau bunuh samaku. Nah ini kalimatnya sudah keluar, jangan sampai terjadi. Artinya jangan sampai terucap kalimat itu. Gitu. Suami susah bangun nih, istrinya jengkel, sedangkan mau berangkat pergi jauh. Bagaimana bapak ini? Kok bunuh gitu? Nah itu tidak boleh, tidak bagus itu. Atau suaminya melihat istrinya membuat suaminya kurang tenang juga, membuat jengkel suami. Kata-kata itu sering terjadi dan itu jangan diucapkan karena ucapan bisa menjadi kenyataan. Saat itu mungkin tidak, saat lain. Makanya tadi kata bunuh diri itu banyak makna secara vulgar dan luas. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita betul-betul ya dengan penjelasan ini lebih menyentuh dan selanjutnya kita akan mengungkapkan tentang pelajaran ayat ini, pelajaran ayat di dalam surat tafsir. Haramnya harta seorang mukmin saat diperoleh dengan mencuri, penipu, judi atau riba. Nah ini haramnya harta seorang muslim saat diperoleh dengan mencuri, penipu, judi atau riba. Bolehnya berdagang dan anjuran untuk berdagang sebagai bentuk sanggahan terhadap orang-orang pandir dari kalangan sufi yang melarang orang bekerja dengan dalih tawakal. Nah ini ada orang yang berdalih tawakal gitu ya. Kemudian keterangan prinsip sesungguhnya jual beli berasaskan atas rasa suka sama suka atau sukarela, dan prinsip jual beli masih dalam status khiyar selama belum terjadi perpisahan antara sang penjual dan pembeli. Jadi kalau kita beli barang sesuatu ini masih berhadapan di situ. Nah itulah masih status khiyar. Tapi kalau sudah dibawa, sudah melangkah, sudah meninggalkan tempat, itu sudah selesai urusan jual beli. Tentu ada syarat-syarat lain dalam jual beli. Haramnya seorang muslim untuk bunuh diri ataupun membunuh orang lain sesama muslim, karena kaum muslimin adalah umat yang satu, ummatan wahidah, umat yang satu. Terus hadirin wal hadirat rahimakumullah, sekarang kita melihat nilai-nilai pendidikan. Kita selalu memunculkan nilai-nilai pendidikan supaya lebih mendalam di dalam menyikapi ayat dan makna. Yang pertama, mendidik hambanya agar tidak melakukan hal yang batil dan dilarang Allah. Nah ini bagaimana kita sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai orang tua, sebagai tokoh masyarakat, sebagai tokoh pemuda, bagaimana ini mendidik anak-anak kita, mendidik anak-anak didik kita supaya tidak melakukan hal yang batil. Gimana ini caranya ya? Dan dilarang Allah. Ya mungkin para orang tua menjelaskan ketika melihat sesuatu yang bertentangan, jelaskan pada anak-anak kita. Ini perbuatan dilarang sama Allah nih. Ini para pelakunya ini akan mendapatkan siksa dari Allah nih. Nah, jadi di situ tekankan kepada anak didik, informasikan kepada anak didik
bahwa semuanya itu supaya terhindar dari perbuatan-perbuatan yang batil yang dilarang oleh Allah. Bahkan menyebutkan mungkin siksanya, meninggalkan sholat itu siksanya, mengambil harta orang itu siksanya, sehingga anak itu tidak akan melakukan sesuatu karena merasa khawatir dan merasa takut diawasi oleh Maha Pencipta alam jagat raya ini. Yang kedua, senantiasa bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan, janganlah berputus asa tuh. Berapapun hasil dagang hari ini, berapapun hasil usaha kamu hari ini, syukuri. Nah, syukuri dan syukuri gitu. Karena bersyukur, karena berterima kasih merupakan kunci untuk datangnya kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ya, orang yang bisnis kurang berhasil, bagaimana mensyukurinya? Bagaimana bisa menerima dengan pemberian Allah ini yang akan membuka peluang untuk membuka kesuksesan yang selanjutnya. Jangan sebaliknya, tidak bersyukur, bahkan menjadi kehidupan yang semerawut ke depan yang akan dialaminya. Yang ketiga, senantiasa mendidik hambanya agar mencari harta yang halal dengan dasar suka sama suka. Nah ini, tidak ada paksaan, jadi semua suka sama suka. Saya jual sekian, mau enggak? Enggak, saya mah kalau tidak diberikan sekian mah. Nah kalau begitu yang menjual berpikir, yang membeli berpikir, akhirnya tersambunglah dengan hubungan yang sangat saling pengertian itu. Menjauhi segala sesuatu yang mendekatkan kita untuk bunuh diri dan senantiasa meminta pertolongan Allah. Jadi mungkin disampaikan kepada anak didik kita. Kalau ada peristiwa, atau kejadian apa, jadikan suatu iktibar, suatu gambaran untuk memasukkan nilai-nilai pendidikan di dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat penting dilakukan oleh para pendidik supaya anak didik ini tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam kondisi apapun. Nah, ini kondisi apapun. Sekalipun sakit keras misalnya. Ajaran Islam melarang seseorang untuk melakukan bunuh diri. Nah ini, apalagi jika bunuh dirinya dan mencelakakan orang lain, semisal bom bunuh diri. Nah, ancamannya jelas, kekal abadi dalam siksa neraka. Bahkan pelaku bunuh diri pun akan masuk neraka meskipun awalnya dia berangkat untuk menunaikan apa yang disebut dirinya ya sebagai jihad. Nah ini harus hati-hati, saya ingin mengulang ini. Di dalam kondisi apapun, sekalipun sakit keras, nah ini maksudnya karena sakit keras tak sembuh-sembuh, udah bunuh diri aja. Nah tidak boleh begitu gitu. Karena boleh jadi ada orang yang berbicara, wah saya mau udah tahunan nih penyakit nih, mana nih obat yang bisa saya mengakhiri hidup. Nah misalnya kena aral ya. Nah ini jangan sampai terjadi. Maka apabila hal itu terjadi dan ada ucapan yang mengarah ke situ, maka yang lainnya untuk menjauh-jauhkan dari hal-hal yang dapat menjadikan terjadinya bunuh diri karena aral. Ajaran Islam melarang seseorang untuk melakukan bunuh diri. Nah, tidak boleh ini. Apabila jika ataupun apalagi jika bunuh dirinya dengan mencelakakan orang lain. Seperti yang kita mungkin ya dalam penjelasan ini, semisal bom bunuh diri, ancamannya jelas, kekal abadi dalam siksa neraka, naudzubillah. Bahkan pelaku bunuh diri pun akan masuk neraka meskipun awalnya dia berangkat untuk menunaikan apa yang disebut dirinya sebagai jihad. Berbicara tentang jihad yang seringkali menjadi alat legitimasi bom bunuh diri bagi para ekstremis menurut umat Islam untuk
memaknai jihad secara luas dan baik. Dengan kata lain, jika jihad dengan melakukan kekerasan, mencelakai orang lain, dan merusak fasilitas publik, dipastikan jihad tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam yang diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini ada kisah teladan nih. Suatu ketika terdapat seseorang dengan gagah berani berperang. Para sahabat menceritakan kehebatan orang tersebut kepada Rasulullah SAW. Kehebatannya itu diakui karena dia selalu berada di garda depan ketika perang melawan musuh. Sabetan pedangnya tidak henti-hentinya menumpas orang-orang kafir. Namun jawaban Rasulullah SAW sangat mengejutkan. Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa orang tersebut adalah penghuni neraka. Halo? Orang tersebut penghuni? Orang apa? Ya orang yang menurut pandangan orang banyak itu hebat karena sabetan-sabetannya ini tidak berhenti. Namun di sini jawaban Rasulullah SAW sangat mengejutkan. Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa orang tersebut adalah penghuni neraka. Mendengarkan perkataan Nabi Muhammad SAW, para sahabat terheran-heran. Disampaikan oleh Sahal bin Sa'id bahwa pada sejumlah peperangan Rasulullah SAW bertemu dan bertempur dengan orang-orang musyrik sampai ke setiap pasukan kesatuannya. Di kalangan orang-orang Islam ada seorang yang senantiasa menebaskan pedangnya kepada orang-orang musyrik, baik yang sedang bergerombol maupun sendirian. Dikatakan kepada Rasulullah SAW, alangkah besarnya pahala orang tersebut, alangkah besarnya pahala dia. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang itu adalah penghuni neraka. Kemudian mereka berkata, siapakah orangnya di antara kita yang akan menjadi penghuni surga jika seperti ini saja akan masuk neraka? Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, ada seorang dari mereka berkata, aku benar-benar selalu mengikutinya saat dia bergerak cepat dan lambat, atau selalu bersamanya sampai kemudian ia terluka. Kemudian dia mempercepat kematiannya. Dia meletakkan gagang pedangnya di tanah dan ujungnya di dadanya. Kemudian dia menusukkan dirinya dengan pedang itu dan dia melakukan bunuh diri. Kemudian datang seorang yang tadi selalu menyertainya, menemui Nabi Muhammad SAW dan berkata, aku bersaksi bahwa Anda adalah utusan Allah. Nah, gitu ya, orang itu datang kepada Nabi, aku bersaksi bahwa Anda adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Muhammad menanyakan apa yang terjadi, dan dia pun menceritakannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya orang tersebut sedang melakukan amalan-amalan penghuni surga sebagaimana yang nampak kepada orang lain, padahal dia termasuk penghuni neraka. Dan dia itu sedang melakukan amalan-amalan penghuni neraka seperti yang nampak pada orang lain, padahal dan dia adalah penghuni surga. Kisah di atas merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baca meluruskan pandangan keagamaan kaum jihadis atau jihadis, dan di sini bisa langsung melihatnya sebagaimana yang diungkapkan dalam tulisan ini. Kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah, Islam melarang tindakan membunuh jiwa manusia, baik diri sendiri maupun orang lain,
dan melarang tindakan merusak di muka bumi. Maka dalam hal ini termasuk tindakan bom bunuh diri. Allah berfirman, mari kita baca. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Arti dari ayat yang kita baca, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa pemelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, ya mereka tidak membunuh orang lain, sengaja aja membunuh gitu ya. Atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Tuh. Berapa jumlah manusia? Kalau ingin melihat menjelaskan tentang membunuh manusia, maksudnya dosanya betapa besarnya gitu. Maksudnya dosanya betapa besarnya, betapa dilarangnya itu membunuh. Tuh, gitu. Sampai digambarkan barang siapa yang membunuh dengan tanpa sebab, maka digambarkan dia sebagai orang yang telah membunuh semua manusia. Jadi mikir sebelum melakukan hal yang dilarang itu, mikir gitu. Bagaimana ini siksanya, demikian beratnya. Terus barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, nah ini memelihara nih. Mungkin memberikan sesuatu ketenangan, memberikan sesuatu jalan kehidupan, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Tuh. Kita hanya berbuat baik kepada seorang manusia, itu hakikatnya berbuat baik atau memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Mengapa? Karena mengedepankan otak ketimbang hatinya, mengembangkan pikiran ketimbang perasaan imannya. Tuh, gitu. Makanya dalam jiwa kita bukan hanya berpikir, tapi juga merasa ada tiga hal yang tidak lupa selalu dikatakan. Harus kuat ilmunya di keberpikiran, harus mantap imannya di kolbunya, dan harus terampil dalam berkaryanya wujud dari yang keduanya. Oh, gitu.
Hidup ini tidak sekedar hidup, tapi hidup kita ingat ada yang menghidupkan, ada yang mengatur hidup, bahkan ada yang menjemput untuk mengakhiri kehidupan ini dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya, larangan juga membunuh orang lain. Nah, ini karena tadi ayatnya katanya membunuh sendiri. Mana ini orang lain dalilnya? Kan orang gitu sekarang itu. Bertanya mana dalilnya untuk membunuh orang lain tidak boleh. Nah, kita sodorkan An-Nisa 93. Mari kita baca. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, nah, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Jadi jangan main-main membunuh itu, gitu ya. Jangan jadi perkataan perbuatan yang merusak untuk dirinya sendiri. Saya ingin mengulangi ini artinya. Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, sengaja ada orang duduk, ada pekerjaan, bunuh gitu ya. Ada orang yang sedang melakukan sesuatu perbuatan, tidak ada kerja, bunuh gitu. Dengan gaya kehebatannya. Boleh juga mungkin orang mengatakan hebat nih orang ini, sehingga orang pada takut. Tapi ingat bahwa dia adalah penghuni neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya, bukan sekedar penghuni, kekal. Kekal itu apa? Tidak ada akhirnya gitu. Dan ini diterimanya dengan keyakinan, dengan keimanan, dengan kepercayaan gitu. Allah murka kepadanya tuh, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Kalau ada hal-hal yang seperti ini, kita ikuti dengan kata-kata na'udzubillahi min dalik. Jangan hanya senyum-senyum saja, harus berdoa kepada Allah. Ya Allah, hindarkan, jauhkan aku dan turunanku dari perbuatan yang sangat besar siksanya ini, ya Allah. Jadi kita kalau disuguhkan ayat-ayat tentang azab siksa, mohon perlindungannya. Kalau disuguhkan ayat-ayat tentang sorga untuk kehidupan yang abadi, bermohon untuk menjadi penghuninya. Jadi jelas ya, larangan membunuh orang lain itu ada dalilnya gitu. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, mengapa mereka bunuh diri? Nah, ini ada pertanyaan nih. Mengapa mereka bunuh diri? Satu, mengalami ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Nah ini nih sebabnya nih. Mengapa mereka bunuh diri? Mengalami ketakutan. Takut apa? Takut kelaparan, takut kekurangan harta, dan jiwa juga buah-buahan. Nah ini buahnya dari situ tuh, asal mulanya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang
yang sabar. Jadi kalau ada rasa takut dalam jiwa kita sedang diuji oleh Allah. Suami tidak ada, takutnya bukan main. Misalnya di rumah suami sedang pergi kemana tugas ataupun sedang ke kantor, ada perasaan takut, wajar. Itulah manusia. Kalau manusia diuji dengan rasa takut, nah, dia diuji dengan sedikit rasa takut. Bahkan dikatakan sedikit ketakutan, bukan banyak, sedikit. Kemudian kelaparan, sedikit kelaparan gitu ya. Kekurangan harta, jiwa. Nah, kalau ingat ke ayat ini, aduh nih, ini kita sedang diuji nih. Nah, ingat, Masya Allah, Allahu Akbar, Astagfirullah, ya Allah, kuatkan dengan ujian ini. Nah, gitu. Kekurangan harta, nah, jiwa tuh, ya kekurangan jiwa itu maksudnya ditinggal meninggal, ditinggal wafat gitu ya. Ya itu di situ. Dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Bila datang ujian, sabar. Maka dua kata kunci yang tidak boleh hilang. Satu, sabar. Dua, syukur. Dua kata kunci ini dalam jiwa selalu ada. Sabar dan syukur. Kita bisa duduk bersyukur kepada Allah. Sedikit agak pegal-pegal, bersabar dalam kegiatan itu. Nah gitu. Mahasiswa sedang belajar, bertemu dengan dosen, bersyukur kepada Allah. Banyak tugas-tugas, bersabar. Nah gitu. Jadi jangan aral. Mahasiswa menunggu-nunggu, jangan mudah-mudahan tidak ada tugas ya kuliah hari ini. Itu bukan sabar, namanya itu aral gitu ya. Oke, yang kedua apa? Kita lihat. Yang kedua, bukan yang kedua, ini masih yang ke satu ya. Mereka berputus asa dan melampaui batas. Nah ini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Jadi mereka berputus asa dan melampaui batas, itu yang menjadi bahayaannya itu. Makanya ingat tadi kata syukur dan sabar. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. 3 penderitaan yang dirasakan orang yang bunuh diri. Nah ini berapa? 3 ya. 3 penderitaan. 3 penderitaan. 3 penderitaan yang dirasakan orang yang bunuh diri. Misalnya ada orang yang bunuh diri tetangganya. Ini 3 penderitaan dialaminya itu. Naudzubillah. 1 penderitaan di dunia yang mendorongnya berbuat seperti itu. Oh, penderitaan. Sampai kenapa? Si saya sampai terjerumus harus membunuh anak saya, membunuh ibu saya, gara-gara minta uang dikasih. Kenapa saya lakukan membunuh itu? Menderita dia itu di dunia itu. Walaupun kelihatan senyum-senyum, hatinya menderita gitu. Yang kedua, penderitaan menjelang kematiannya. Nah ini, wah saya sudah membunuh nih, aman-aman saja. Nanti ketika datang ajal, yuk bagaimana itu berhadapan dengan malaikat pencabut nyawa. Penderitaan keberapa? Kedua, penderitaan menjelang kematian. Waduh, kalau setelah membunuh aman-aman saja, saya ini nanti ada kematian menjemputmu. Bagaimana kira-kira bertemu dengan malaikat pencabut nyawa? Kata malaikat pencabut nyawa, yuk dulu mencabut siapa? Dulu Anda mematikan, membunuh siapa? Ditanya begitu mungkin mulai tidak bisa berbuat apa-apa. Disitulah penderitaan menjelang kematian. Yang ketiga, penderitaan yang kekal di akhirat nanti. Nah ini, di akhirat itu tidak ada kebahagiaan, mereka menderita terus. Nah, diulangi, ada berapa penderitaan yang dialami oleh seorang pembunuh atau bunuh diri? Nah ini, 1 penderitaan di dunia yang mendorongnya berbuat seperti itu, ini menderita itu. 2 penderitaan menjelang kematian. Nah itu. Yang ketiga, penderitaan yang kekal di akhirat nanti. Bahkan ada orang yang
menjatuhkan dari tempat yang tinggi, ya. Ada orang yang menabrakan dengan apapun, nah itu niatnya tetap bunuh diri. Nah itu yang tidak boleh, ya. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, akibat dosa bunuh diri. Nah ini kita lihat akibatnya. Pertama, akan mendapat siksa yang sama dengan apa yang dia gunakan pada saat bunuh diri. Nah ini akan mendapat siksa yang sama dengan apa yang dia gunakan pada saat bunuh diri. Wa man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumal qiyamah. Nah ini, barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan suatu cara yang ada di dunia, niscaya kelak pada hari kiamat Allah akan menyiksanya dengan cara seperti itu pula. Contoh misalnya mengambil palu, kepala dipukul supaya mati saya gitu. Nah di akhiratnya nanti mukul-mukul kepala terus itu. Atau mungkinnya memakan racun. Ini racun untuk tikus kok dimakan. Saya ingin berlomba dengan tikus, dimakan itu. Nah sampai mati. Nanti di akhirat terus makan racun, nggak henti-hentinya. Racun itu bau dan kelihatannya bau tuh ya, dan membahayakan. Diminum terus. Kenapa? Karena dulu proses kematian dirinya melalui racun. Atau bertabrakan dengan orang bawa mobil, dia sengaja menabrakkan diri gitu ya, supaya mati gitu. Atau ada kereta api, wah macam-macam mereka lakukan, atau menjatuhkan ke jurang. Di akhiratnya nanti hidupnya selamanya akan melakukan perbuatan bagaimana proses kematian itunya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, akibat dosa bunuh diri. Nah nih, Rasul bersabda, man taradda min jabalin. Nah ada nih, pakotala nafsahu fahuwa finari jahannama yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abada. Wa man tahassa summan pakotala nafsahu pasummuhu piyadihi yatahassahu pinari jahannama kholidan muholladan piha abada. Wa man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatu piyadihi yuja'u biha fi batnihi finari jahannama kholidan muholladan piha abada. Mari kita lihat artinya. Siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka di neraka jahanam dia akan menjatuhkan dirinya selama-lamanya. Terus naik ke gunung jatuhkan, naik ke gunung jatuhkan, terus gitu ya. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Siapa yang menegak racun sampai mati, maka racun itu akan diberikan di tangannya. Kemudian dia minum di neraka jahanam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Jangan bertanya racun yang mana, jangan ya, yang penting jangan makan racun, jangan minum racun gitu. Siapa yang membunuh dirinya dengan senjata tajam, nah ini, maka senjata itu akan diberikan di tangannya, kemudian dia tusuk perutnya di neraka jahanam, kekal selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini hadis riwayat Bukhari 5778 dan Muslim 109. Silakan dicek ulang supaya kita lebih menalami dan memahami tentang hal ini. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, dimasukkan ke dalam neraka nih. An-Nisa 30. Wa may yaf'al dzalika udwana wa dzulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan dolim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka yang demikian itu mudah bagi Allah. Selanjutnya Rasul bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi yakhnuqu nafsahu yakhnuquha finnar
walladzi yat'unuha finnar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi bersabda, barang siapa yang mencekik dirinya hingga mati, maka dia akan mencekiknya di neraka. Dan barang siapa yang menikam dirinya hingga mati, maka dia akan menikam dirinya di neraka. Selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, 3, Nabi SAW tidak mau mensalati jenazahnya. Nah ini yang ketiga, apa? Nabi Muhammad tidak mau mensalati jenazahnya. Kalau ada yang bunuh diri itu, ya Nabi tidak mau itu menyolatkannya itu. Utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam birajulin qatala nafsahu bimasyakiso falam yusalli alaihi. Pernah didatangkan kepada Nabi Muhammad SAW seorang jenazah korban bunuh diri dengan anak panah, dan beliau tidak bersedia mensalatinya. Tidak ada itu salat untuk orang yang bunuh diri. Walaupun ya ini ayah nggak ada kalau sudah nggak ada salat. Wah saya mah ada ini mah dekat, ya tak ada dekat, ada jauh ya. Kalau memang bunuh diri kemudian minta ke Pak Ustadz tolong sholatkan biar dia diampuni, ini Nabi sudah mengatakan dalam hadisnya. Jadi makanya jangan bunuh, dan jangan bunuh orang lain, jangan hanya sendiri saja, termasuk bunuh orang lain. Terus selanjutnya hadirin hadirat rahimakumullah, Rasul bersabda, an Jundub ibni Abdillah qala Rasul sallallahu kana fi man kana qablakum rajulun bihi jurhun pajazi'a fa akhadha sikinan fahazza biha yadahu famaraqa al-dammu hatta mata. Qala Allah Ta'ala badaroni abdi binafsihi haramtu alaihi al-jannah. Yang artinya adalah dari Jundub bin Abdullah, dia berkata, Rasulullah bersabda, dahulu ada seorang laki-laki sebelum kamu yang mengalami luka, lalu dia berkeluh kesah, kemudian dia mengambil pisau, lalu dia memotong tangannya, kemudian darah tidak berhenti mengalir sampai dia mati. Allah Azza wa Jalla berfirman, hambaku mendahuluiku terhadap dirinya, aku haramkan surga baginya. Yang berhak mematikan itu siapa? Allah. Kok ini mengambil hak Allah ini? Nah ini mengambil hak Allah. Nah makanya barang siapa yang mengambil hak Allah, ya maka Allah Azza wa Jalla berfirman, jadi hambaku mendahuluiku terhadap dirinya, aku haramkan surga baginya. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, cara menjauhi dosa besar bunuh diri. Nah ini ada caranya nih supaya jangan terlarut ya, ada caranya. Yang pertama senantiasa berbuat baik. Cara menjauhi ya, awas. Cara menjauhi dosa besar bunuh diri. Nah, cara menjauhinya bagaimana? Senantiasa berbuat baik. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Terus yang selanjutnya, tidak terlena oleh kehidupan yang sementara. Nah ini jangan terlena. Terlena itu apa? Terlena itu kejongjonan dalam hal keduniaan, lupa ke akhiratan, itu terlena itu. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir
wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibandingkan kehidupan akhirat. Kita mau bahagia di mana? Di dunia dan di akhirat. Jangan hanya dunia saja dan jangan akhirat saja. Dalam doa yang sering kita mohonkan kepada Allah, hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Nah, jadi dua-duanya berupaya untuk mendapatkan kebahagiaan. Jangan berbicara sama tuh bahagia nanti juga asal sekarang, jangan begitu ya, dengan cara-cara yang tidak sesuai misalnya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah juga berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Jadi yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Nah itu, untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Nah, maka melalui kematian itu, ada di dunia mungkin merasa paling hebat, aku paling hebat, ya silakan saja. Tapi hebatnya nanti, tidak hebatnya diketahuinya ketika berpisahnya jasad dan nyawa. Nah baru ketahuan, oh saya itu salah ya. Nah itu ngomong sendiri nanti. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak berputus asa dari rahmat Allah. Ya bani idhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir selalu berputus asa, dalam ayat dijelaskan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang putus asa. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, selanjutnya kita akan mengungkap tentang doa nih, langsung doa ya. Doa 6 kepencet barusan, tenang aja. Yang keenam, ingat semua orang yang terjadi sesuai dengan kemampuan makhluknya. Nah ini ingat, semua apa yang terjadi sesuai dengan kemampuan makhluknya. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Baqarah ayat 286. Selanjutnya hadirin hadirat rahimakumullah, nah inilah yang terakhir, yaitu doa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku ketakwaan jiwa dan sucikanlah ia, karena Engkaulah sebaik-baik Rabb yang mensucikannya, Engkau pelindung dan pemeliharanya. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku ketakwaan jiwa dan sucikanlah ia. Nah ini, jadi ini Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha
anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Mungkin doa ini sudah biasa dibaca, namun maknanya kurang paham misalnya. Nah ini maknanya. Atau belum pernah saya doa ini, baru percaya sekarang. Ya alhamdulillah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu hadirin jamaah yang kita gali, yang kita kaji pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas bersama-sama menjadi tambahan informasi, tambahan ilmu bagi kita di dalam menjalani hidup yang sedang kita jalani ini. Terima kasih kepada semuanya yang telah hadir, baik yang di absen satu persatu ataupun tidak di absen, semuanya diguyur dengan rahmat Allah, berkah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa barik wa sallim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur razikin wahdina wa najjina minal qaumidz zalimin wal kafirin. Rabbi gfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.